rumah, kembali lagi bersama Kak Yani. Kita akan ibadah online pada minggu hari ini bersama teman-teman kita yang sudah ada di studio semuanya. Pagi ini kita akan bersama-sama, kita akan menyembah, mendengarkan firman, kita mau berdoa bersama-sama di tempat ini. Yuk, kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita siapkan hati. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau boleh ada kami di tempat ini, Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk ibadah online pada minggu hari ini yang dapat bersama teman-teman kami di tempat ini dan juga bersama teman-teman kami yang di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik ya Bapak. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami akan memuji dan menyembah nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Mana dong tangannya? Angkat kedua tangannya bilang shalom. Yuk kita sapa teman-teman di rumah juga. Shalom semuanya. Yuk kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang sudah menerima sukacita katakan yes. Yes. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Yes. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Selalu
firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Dedi di minggu yang luar biasa. Minggu yang diberkati Tuhan, dan pastinya kita boleh bersama-sama lagi hari ini ya. Kita mau bahas sesuatu yang luar biasa hari ini adik-adik. Dan kalau tadi kita sudah memuji, bernyanyi buat Tuhan, menyembah buat Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Siapa yang suka dengar firman Tuhan? Siapa yang suka melakukan firman Tuhan? Nah, kakak percaya, kakak kalian di rumah semuanya selain menjadi pendengar, kalian juga jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sebab kita sudah jadi berkat buat banyak orang waktu apa kita melakukan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tema minggu ini keren nih. Temanya adalah merendahkan diri. Oh yes. Ya, tema minggu ini adalah merendahkan diri adik-adik ya. Bicara tentang kerendahan hati, bicara nggak boleh sombong ya. Kenapa kita harus ngapain sih supaya kita belajar merendahkan diri dalam kehidupan kita? Sebelum kita lebih lanjut, kita menonton video ini. Wow, kita lihat ya. Apa ini ya? Kita lihat ada seekor kelinci dan seekor rubah. Oh, biasa mereka jadi musuh adik-adik ya, tapi mereka sekarang jadi berteman. Ada seekor apa lagi tuh? Domba. Ada di tempat rahasia adik-adik. Kayaknya lagi di tempat eksperimen, tempat percobaan sesuatu tuh. Kita lihat ya. Apa yang dia sedang lakukan? Ini lagi ceritanya lagi di laboratorium adik-adik ya. Sedang melakukan percobaan sesuatu. Wow, mereka mengendap-endap. Apa yang terjadi? We got Doug here. What's the mark? Cheetah in Sahara Square. Got it. Serious? Yeah, I know they're fast. I can hit them. Wow, dia jadi pemburu Listen, I dari hit a itu. tiny little Semuanya otter through the open window sudah of a moving car. jadi target. Get all buzzy when it's done. Or you'll see it Oh, on the ternyata dia news, bikin you know, sebuah whichever comes ramuan first. adik-adik ya untuk ditembakin. All right, Walter and Jesse are back, so I'm leaving now. Out. Kita lihat apa yang lakukan saya kelinci tadi. You better have the extra foam this time. What are you doing? You just trapped us in here. We need to get this evidence to the ZPD. Okay, great. There it is. Got it. No, all of it. Kita lihat, wah mereka mengambil sesuatu, bukti untuk dilaporkan ke polisi. Oh, great. You're a conductor now, huh? Hey, listen, it would take a miracle to get this rust bucket going. Well, hallelujah. We kind of got a situation at the lab. Oh, it just got worse. Wow, mereka Mission terjadi accomplished. sesuatu adik-adik. Would it be premature for me to do a little victory toot toot? All right. 1 toot toot. Well, I can cross that off. the Mereka bucket kabur list. dengan banyak diikutin adik-adik. Wah, kita lihat tuh. I may have to rescind that victory toot toot. Maybe that's just Mereka tail. dikejar-kejar adik-adik ya karena mereka mencuri ramuan itu. Back off! Nope. Incoming! Wah. Carrots! Don't stop! Keep going! No, no, please stop. Do not stop this car! Wah. Kepotong bulunya adik-adik. Hampir saja ya. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Speed up, Nick! Speed up! There's another train coming! Trust me! Speed up! Sudah dipercepat keretanya. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah akan tabrakan? It's about... Wah, hampir saja adik-adik ya. Too bad, too bad. Hold on, hold on. Wow, keretanya mau jatuh. Wah, ternyata
ternyata jatuh keretanya adik-adik. Wah, terjadi kecelakaan. Wah, banyak percikan api tuh kita lihat. I think this is our stop. Wah, keretanya meledak adik-adik. Ya. Ya, barang buktinya di dalam. Wah, tapi meledak adik-adik semuanya. Hancur barang buktinya ya. Everything is gone. We lost it all. Tapi bersyukurnya mereka masih selamat. Oh, except for this. Wah, ternyata masih ada barang We gotta buktinya. get to the ZPD. Ya, kita lihat. Nah, yuk buka Alkitab kita di Ibrani 2 ayat 9 adik-adik. Kita mau baca. Ibrani 2 ayat 9 berkata gini. Yesus oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, bahwa Tuhan Yesus dengan segala hal yang dia punya, kemuliaan seorang raja adik-adik, bayangkan. Seorang raja. Dia mau merendahkan dirinya, turun dari tahtanya tertinggi dari surga, turun ke bumi, lahir di kandang domba, tumbuh besar, menyelamatkan hidup manusia, kakmu dan kakak, ya. Supaya apa? Kita diselamatkan. Untuk apa sih? Lihat ya adik-adik ya. Oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Oleh karena pengorbanan Yesus dia dikaruniai kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia, ya. Dia sudah mewakilkan kita. Kematian kekal sudah digantikan dengan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, ya. Merendahkan diri. Adik-adik, yuk kita belajar mulai hari ini merendahkan diri kita. Gimana caranya, Kak? Ya, belajar dari Tuhan Yesus. Lihat, kita baca firman Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus semasa hidupnya, selama dia melayani banyak orang. Lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan adalah merendahkan dirinya. Ya, dia tidak pernah pakai semua atribut kealahannya. Dia merendahkan dirinya supaya apa? Dia diterima oleh banyak orang dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, adik-adik yuk kita belajar dari poin-poin ini. Ada seorang menimba air dan meminumnya. Wah, dia menuangkan di kepalanya biar seger adik-adik ya. Sekalian mandi. Jangan suka itu Esau. Apa yang akan terjadi pada kita, Yakub? Dia pasti akan membalas dendam. 20 tahun telah berlalu. Aku telah berdosa kepada ayahku dan juga kepada Esau. Aku mencuri darinya. Apa kau akan berkelahi dengannya? Apa kau tidak lihat dia? Setidaknya 400 orang bersenjata ada bersamanya. Lagi pula aku tidak mau berkelahi. ada Yakub dan Esau. Kita lihat Esau mendatangi Yakub adik-adik. Yakub bersujud. Wah. Aku bersujud 7 kali ke tanah untuk minta maaf kepadamu ketika aku bertemu denganmu, kakakku. Kau telah memberikan ternakmu kepadaku, Yakub. Itu milikmu sebagai permohonan maaf karena aku telah berani kepadamu, kakakku. Yakub, aku tidak membutuhkannya. Milikmu akan tetap menjadi milik. Terimalah hadiah dariku. Aku mohon, itu tanda yang kunantikan darimu, tanda penyesalanku. Kita lihat salah satu ciri orang merendahkan hatinya adalah suka minta maaf adik-adik. Kita lihat Yakub punya salah sama Esau saudaranya, sama kakaknya. Dia minta maaf adik-adik. Ya, kalian kakak juga kalau salah kita harusnya minta maaf. Supaya apa? Hubungannya tetap baik. Kita tetap baik sama orang dan orang memaafkan hidup kita. Supaya apa?
Setiap kakak percaya setiap kita bisa melakukan kesalahan. Ya. Dan penting untuk kita minta maaf waktu kita salah. Kak, kalau kita nggak salah, kalau memang kita bisa minta maaf lebih dulu itu jauh lebih baik adik-adik. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kita bisa maafkan, maafkanlah. Tapi kalau ada hal-hal yang kita salah, kita minta maaf. Karena orang yang minta maaf bukan seorang pecundang, tapi seorang pemenang dalam kehidupannya. Ya adik-adik, orang yang suka minta maaf terlebih dahulu, tanda dia sudah dewasa. Tanda dia mau belajar rendah hati. Tanda dia mengerti bahwa kasih dalam kehidupannya terus nyata adik-adik ya. Bahwa orang yang suka minta maaf juga belajar rendah hati. Adik-adik di rumah, kalian sama kakak, sama adik. Kakak yakin kok kalian juga suka berantem di rumah. Ya, sama temen. Nah yang paling penting adalah waktu kita berselisih paham, waktu kita bertengkar, waktu kita marah, atau berkelahi mungkin sampai yang lebih parahnya adik-adik. Nah selesai dari itu, kalau kita merasa kita salah, kita harus minta maaf. Kak, aku nggak salah loh. Tetap belajar yuk minta maaf terlebih dahulu. Supaya apa sih? Tanda kita lebih dewasa. Tanda kita punya kasih dalam kehidupan kita. Kita meminta maaf. Amin. Nah, ciri yang pertama, orang yang rendah hati adalah suka meminta maaf. Ya. Yang kedua, kita lihat ya. Kita lihat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Pada waktu itu kita lihat dia membuka jubahnya. Kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. He's always here though. Tuhan Yesus sedang bersiap-siap melakukan sesuatu buat murid-muridnya adik-adik pada waktu itu. Wow, kita lihat Tuhan Yesus membawa sebuah tempayan gitu ya. Pada waktu itu ada lap yang dipegang, ada air di dalam tempayan. Wow. Kaki murid-muridnya ternyata dia membasuh. You will never wash my feet. Membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. If I do not wash your feet, you can have no share. Jika aku tidak mencuci kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian dariku. Kita lihat gitu ya. Makanya mereka mau. Well then, Lord, not only my feet, but my hands and my head as well. You call me Lord and Master, and rightly so. I am. If I then, the Lord and Master, wash your feet, then you must wash each other's. Washing everyone's feet like a slave. Is this the way a leader acts, Jesus? No servant is greater than his master, and no messenger is greater than the one who sent him. Come, Judas, let me wash your feet. I think you are not capable of guiding us anymore. You're just a shadow. Yudas adik-adik menganggap bahwa Tuhan Yesus lemah pada waktu itu karena dia membasuh kaki murid-muridnya. I can see it. Yudas beranggapan Yesus sudah nggak bisa memimpin mereka lagi karena dia lemah. Dia takut. Yes, that's it. Gitu ya. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Scared to death. You don't know what to do now, do you? Why don't you admit it? You just talk. You won't do anything. Yudas terus berkata-kata yang tidak baik kepada gurunya. You betrayed all our hopes. Ya, Yudas beranggapan bahwa Yesus mengkhianati semua harapan murid-muridnya kepadanya.
Tapi Yesus tidak berbicara apa-apa sama murid-murid itu pada waktu itu. Sama Yudas juga ya. Dia cuma berdiri, selesai membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, tanda orang rendah hati adalah suka melayani. Ya, kakak percaya setiap kita bisa melayani adik-adik. Gak cuma bisa. Ya, suka melayani. Sama seperti Tuhan Yesus pada waktu itu, dia melayani murid-muridnya semuanya dibasuh. Adik-adik, Tuhan Yesus enggak lemah. Tuhan Yesus enggak takut. Tapi dia sedang merendahkan dirinya, dia sedang merendahkan hatinya. Supaya apa? Dia menjadi pelayan. Ya. Kalau engkau, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau ingin yang terbesar, kamu harus melayani. Ya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu yang Tuhan katakan adik-adik. Makanya Tuhan Yesus melayani semua orang pada masa hidupnya. Kita lihat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Tuhan Yesus mencelikan mata yang buta. Tuhan Yesus membangkit orang mati. Dia menghibur yang sedih. Dia bahkan melakukan banyak hal. Melayani banyak orang. Adik-adik, mari layani satu dengan yang lain. Papa mamamu, kakakmu, adikmu. Ya, jangan merasa kita sombong. Nggak boleh kita merasa kita lebih hebat. Kita merasa kita lebih mampu daripada yang lain. Enggak. Tapi kita harus menghormati satu sama lain. Kita harus melayani satu sama lain. Sama kakak, sama adik, sama orang tua, sama guru. Bahkan sama orang yang belum kita kenal pun kita harus melayani. Kita harus menolong mereka adik-adik. Karena waktu kita melayani, percayalah, Tuhan menyertai hidup kita. Dan memberkati hidup kita. Amin. Yang ketiga. One of the men loyal to David. I am seeking Nabal. How? I am Joab. I come from David. He asks for your kindness and generosity. Our King Saul has a warrant on David's head. David is not welcome here. David itu Daud maksudnya adik-adik ya. Tadi adalah utusan Daud si Yoab. Wife of the man Nabal, who has behaved so discourteously towards you, my lord. My husband is a fool. Malam-malam istrinya Yoab datang si Abigail kepada Daud, membawakan makanan dan selimut untuk orang-orangnya. Please, try to take no offense. Don't be drawn into action by the evil of those who hate you. Dia memohon ampun atas tindakan suaminya ya. Blessed be the Lord that sent you to me today. Blessed be you for your wise words. There is no reason for me to shed the blood of Nabal. Thank you, my lord. Yang terakhir, suka mengalah. Adik-adik ya. Jadi Abigail pada waktu itu mewakili Yoab karena sudah bersikap kurang ajar sama utusan Daud gitu ya. Dia mengalah. Dia mewakili Yoab untuk meminta maaf kepada Daud ya. Adik-adik, Daud pun sama. Ya, dia nggak memaksakan untuk membalas dendam. Ya, dia lebih baik mengalah. Ya sudah, dia terima apa yang diperlakukan orang lain kepadanya. Adik-adik yuk, jangan suka rebutan satu sama lain. Biarlah hari ini kita suka mengalah. Mengalah demi kebaikan. Mengalah untuk lebih baik. Mengalah bukan berarti kalah. Ya, mengalah karena kita lebih tahu. Mengalah karena kita lebih mengerti, lebih dewasa daripada yang lain. Ya adik-adik, yuk belajar sesuatu hari ini. Ada 3 hal untuk kita belajar merendahkan diri kita. Yang pertama apa? Suka meminta maaf. Ya, jangan keraskan hatimu, tapi belajar yuk minta maaf waktu salah. Yang kedua, suka melayani. Adik-adik ya, kalau kita ingin belajar lebih lagi, rendah hati, kita harus belajar melayani. Karena waktu kita melayani, kita sedang belajar rendah hati. Yang ketiga, suka mengalah. Yuk adik-adik, jangan lengah hari-hari ini, biarlah kita terus menghidupi firman Tuhan ini ya. Belajar minta maaf, belajar melayani, belajar mengalah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat hidup kita. Amin.
Udah itu aja dari kakak minggu ini, firman Tuhan minggu ini, biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita mau selesaikan ibadah ini dan kita mau tutup dengan doa. Oke, yuk sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan kita mau berdoa. Ikutin kakak yuk, nih tangannya dibuka gini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini, buat firman-Mu, buat hidup setiap kami. Bapak, aku berdoa buat setiap adik-adikku dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu menyertai hidup mereka. Segala hikmat, kebijaksanaan, kepintaran ada buat hidup mereka. Hati yang mau belajar, rendah hati, mau belajar minta maaf, mau belajar melayani, mau belajar mengalah buat banyak orang, buat kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri ya Bapak. Kau menyertai hidup mereka Tuhan, biarlah jangan seorang pun menganggap mereka rendah karena mereka muda atau kecil, tapi mereka jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, Kau memberkati kedua orang tua mereka, kakak, adik, semua orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Usaha pekerjaan orang tuanya Tuhan memberkati dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan. Berlimpah-limpah berkat jasmani rohani tercurah di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami sudah selesai Bapak, tapi kami yakin Roh Kudus menyertai setiap kami kemanapun kami melangkah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan minggu ini. Kakak percaya kita belajar sesuatu minggu ini. Oke ya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.